Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiha Zikra Khaimar dengan NIM 64114212225 dari Peminatan Kesehatan Lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buffer spasial dalam mata kuliah Sistem Informasi Geografis berbasis lingkungan. Pembahasan pertama mengenai buffer dalam sistem informasi geografis. Buffer merupakan suatu teknik analisis dalam sistem informasi geografis untuk menghasilkan zona batasan di sekitar objek spasial berupa titik, garis, atau poligon dalam jarak tertentu, biasanya dalam kilometer atau meter. Data spasial dibagi menjadi tiga. Yang pertama, data spasial titik, menjadi lingkaran yang mengelilingi pusatnya. Misalnya, titik pusat mewakili cerobong asap, dan area lingkaran menunjukkan area yang terpapar tingkat pencemaran tertentu. Semakin besar lingkaran, semakin tinggi tingkat pencemarannya. Yang kedua, data spasial garis, menjadi poligon yang melingkupi garis tersebut. Contohnya, pemetaan daerah aliran sungai atau DAS. Garis sungai menjadi batas DAS, dan poligon mewakili seluruh area yang airnya mengalir ke sungai tersebut. Informasi ini penting untuk analisis kualitas air dan pencegahan banjir. Yang ketiga, data spasial poligon, menjadi poligon yang lebih besar dan konsentris. Contohnya, pemetaan sebaran kasus penyakit menular. Poligon terkecil mewakili kelurahan dengan kasus terbanyak, dan poligon selanjutnya menunjukkan area yang lebih luas dengan jumlah kasus yang lebih sedikit. Hal ini membantu melacak penyebaran penyakit dan menentukan intervensi kesehatan yang tepat. Tahapan buffer. Dalam contoh ini, saya mengambil kasus demam berdarah di Kota Bekasi. Pada tahapan mengubah file dalam bentuk georeference UTM, langkah yang harus dilakukan adalah klik kanan pada layer titik koordinat, lalu ekspor, lalu save filter as. Selanjutnya, klik bagian CRS, cari UTM zone sesuai wilayah peta. Karena Kota Bekasi termasuk dalam zona 48, maka klik pilihan WGS 84, garis miring UTM zone 48S, lalu OK. Selanjutnya, beri nama file, lalu klik OK. Pada tahapan membuat buffer area puskesmas, klik layar UTM puskesmas, lalu vektor, buffer, isi bagian ukuran yaitu 500 meter. Pilih save to file, lalu beri nama file. Selanjutnya, tahapan membuat klip layar jalan dan sungai. Tahapan ini dilakukan untuk memperjelas peta jalan agar sesuai dengan peta kasus. Klik pada layar jalan, vektor, klip. Pada input layer, pilih layar jalan. Dan pada overlay layer, pilih layar kasus DBD, lalu klik Run. Pada tahap mengubah klip jalan dan sungai menjadi georeference UTM, klik kanan pada layar klip, yaitu sungai dan jalan. Lalu ekspor, save filter as, beri nama file UTM jalan atau sungai, lalu pilih WGS 84 garis miring UTM zone 48S pada CRS, lalu klik OK. Tahap terakhir yaitu membuat buffer jalan dan sungai 10 meter. Klik layar UTM jalan dan sungai, lalu vektor, lalu buffer, lalu isi bagian ukuran yaitu 10 meter. Selanjutnya, pilih save to file, beri nama file buffer sesuai dengan ukuran, lalu klik OK. Berikut ini hasil dari buffer jalan dan perbesarannya. Berikut ini adalah tampilan buffer sungai 10 meter dan tampilan yang sudah diperbesar. Yang terakhir mengenai penerapan pembacaan buffer. Yang pertama, menganalisis area tangkapan hujan. Buffer dapat digunakan untuk menentukan area yang berkontribusi pada aliran air hujan ke suatu titik tertentu, seperti sungai atau danau. Yang kedua, menentukan zona bahaya. Buffer dapat digunakan untuk mengidentifikasi area yang beresiko terkena bencana alam, seperti gempa bumi atau banjir. Yang ketiga, epidemiologi. Buffer dapat digunakan untuk memetakan penyebaran penyakit dan mengidentifikasi area berisiko tinggi. Yang keempat, perencanaan tata ruang. Buffer dapat digunakan untuk menentukan area yang sesuai untuk pengembangan atau pembatasan tertentu, seperti zona penyangga di sekitar kawasan lindung. Yang kelima, analisis lingkungan. Buffer dapat digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari objek spasial, seperti polusi atau kebisingan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian penjelasan materi mengenai buffer spasial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.